Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar dari kabut merah tempat Sukushi dan Yukunshi bertarung. Tak lama kemudian, sebuah bayangan melesat ke arah Wang Lin dan Qian Feng. Dalam sekejap mata, bayangan itu menembus pengepungan pecahan jiwa, menyebabkan semua pecahan jiwa yang menghalangi jalannya menghilang disertai jeritan memilukan. Pengepungan itu ditembus oleh sosok ini, meninggalkan celah yang lebar. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan dia mundur. Namun tepat pada saat ini gelombang tawa menyeramkan datang dari sosok itu dan sosok merah keluar dari dalamnya. Begitu dia muncul, dia melambaikan tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya melesat keluar seperti meteor. Tubuhnya tidak berhenti sampai dia berada 10.000 kaki jauhnya, di mana dia batuk darah lagi. Kali ini bahkan ada potongan-potongan kecil organ dalamnya di dalam darah. Sosok merah itu berubah menjadi seorang pria berambut merah dan bertubuh setengah transparan. Dan di dalam tubuhnya terdapat seekor monyet kecil. Sinar cahaya merah keluar dari monyet kecil itu dan membentuk sosok ini. Hati Wang Lin terasa getir saat dia berkata, "Tusen." Sosok itu bergerak sekali lagi dan tiba di samping Qian Feng. Dia mengulurkan tangan untuk melemparkan Qian Feng ke samping, menyebabkan formasi Susaku aktif dengan sendirinya untuk menghentikannya. Akan tetapi saat sosok itu mengulurkan tangannya, serangkaian suara berderak datang dari formasi Susaku, dan dengan satu pukulan formasi itu hancur. Wajah Qian Feng tiba-tiba menjadi sangat pucat. Hancurnya formasi Susaku memberinya cedera serius di atas cederanya saat ini. Setelah melemparkan Qian Feng ke samping, sosok itu meraih pedang besi. Setelah mengamati dengan seksama, dia mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ternyata begini, darah pada pedang ini berasal dari anggota klan bintang 9 milikku. Bagus, dengan ini dan kristal planet kultivasi, aku 100% yakin bisa melarikan diri." Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya, dan kemudian setelah satu goyangan, semua pecahan jiwa di sekitarnya berkumpul menuju bendera tersebut. Sarung pedang dan kapak juga terbang ke arahnya di bawah komandonya. Sosok itu menatap Wang Lin, menampakkan senyum menyeramkan, dan ia berkata, "Bocah kecil, tunggu sampai aku mendapatkan kristal planet kultivasi, dan kemudian aku akan datang dan berurusan denganmu." Setelah itu dia mengusapkan tangannya ke pedang. Karat pada pedang mulai bergerak seolah-olah masih hidup, dan akhirnya membentuk setetes darah merah tua. Sosok itu menampakkan ekspresi gembira dan menelan setetes darah. Kemudian sambil memegang pedang, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut merah tempat Sukushi dan Yunkushi bertarung. Seruan terkejut Sukushi dan raungan marah Yunkushi datang dari kabut merah diikuti oleh suara mantra. Qian Feng terluka parah setelah terlempar, tetapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan hendak melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya dan dikelilingi olehnya saat dia menyerang Qian Feng. Wang Lin kemudian bergumam dengan dirinya sendiri, "Aku harus menggunakan nyawa Qian Feng untuk menukarkan kepingan jiwaku," dan kemudian meninggalkan makam Susaku dengan kecepatan penuh. Pada saat ini kecepatan Wang Lin mencapai batasnya saat ia menyerbu Qian Feng. Qian Feng ditangkap oleh kepingan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan dibawa pergi oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di hadapan Qian Feng dan menunjuk di antara kedua alis Qian Feng. Wajah Qian Feng pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Formasi Susaku miliknya hancur, pedang besinya diambil, harta karunnya hancur, dan kekuatan hidupnya dicuri. Dia juga terluka parah. Itu semua membuatnya sangat lemah. Sekarang setelah dia ditangkap oleh Wang Lin, dia akan mati tanpa makam. "Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati bersamaku," ucap Qian Feng. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dia siap meledak. Mata Wang Lin merah dan dia berkata lembut, "Bagian jiwa." Simbol ungu yang tertinggal dalam pikirannya segera mulai bersinar dan muncul di antara dia dan Qian Feng. Untuk mendapatkan bagian jiwa dari kristal planet kultivasi, seseorang harus menukarkan nyawa untuk mendapatkannya. Dan pada saat ini tepat saat Qian Feng hendak meledak, dia menjerit memilukan dan matanya meredup. Simbol ungu itu memancarkan cahaya iblis dan dua kepingan jiwa muncul di atasnya. Dari dua bagian jiwa itu, satu milik Wang Lin dan satu lagi milik Qian Feng. Potongan jiwa Qian Feng perlahan hancur, dan kemudian potongan jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi titik-titik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Tubuh Wang Lin mulai gemetar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan menjadi utuh. Sebaliknya, Qian Feng yang matanya meredup hingga tidak ada cahaya, meninggal sebelum dia sempat meledak. 4 sinar cahaya melesat keluar dari dahinya dan menghilang.
4 sinar cahaya itu adalah 4 roh unsur yang dilap Yanfeng dari Hongdi. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu roh unsur sementara 3 lainnya menghilang. Adapun tubuh Yanfeng jatuh dari langit ke laut. Tas penyimpanan Yanfeng yang berisi barang-barangnya melayang dan ditangkap oleh Wang Lin. Zhou Wutai dan Zikin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mereka saling memandang dan kemudian Zhou Wutai menghela nafas dalam-dalam. Pada akhirnya dia masih belum bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada Wang Lin tepat waktu. Kebencian di mata Zikin menghilang. Dia menatap tubuh Yanfeng yang tenggelam dan mulai tertawa. Kebencian dalam tawa ini sangat mengerikan. Yanfeng, tatapan mata Zikin menjadi dingin. Lalu dia segera duduk dan tangannya membentuk segel misterius. Pada saat yang sama kilatan cahaya muncul dari antara alisnya dan beberapa kultivator boneka muncul untuk melindunginya. Zhou Wutai menampakkan ekspresi rumit saat dia melihat Zikin. Zikin saat ini memancarkan cahaya berwarna pelangi dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan milik Yanfeng. Wang Lin terbungkus oleh bendera jiwa dan hendak menyerbu keluar dari lautan emas ini. Namun tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kabut merah yang dilepaskan Sukushi. Sedetik kemudian, sosok Yun Kushi terlempar keluar dari kabut. Darah keluar dari mulutnya, matanya kabur dan saat mendarat dia hampir jatuh. Pada saat yang sama, Sukushi juga terlempar keluar. Ekspresinya jelek. Vitalitas yang dimilikinya sebelumnya menghilang. Sekarang dia diselimuti aura kematian dan darah keluar dari mulutnya. Suara tawa gila terdengar dari dalam kabut merah. Tak lama kemudian kabut merah itu menghilang, memperlihatkan sosok merah Tusen yang sedang memegang kristal putih. Matanya memancarkan cahaya merah. Begitu aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatanku yang sebenarnya, ucap Tusen sambil tertawa. Tubuhnya berubah menjadi seberkas petir dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin, sekarang giliranmu. Suara Tusen dipenuhi dengan aura dingin, dan ketika memasuki telinga Wang Lin, itu mengejutkannya. Wang Lin masih terbungkus oleh bendera jiwa dan dengan cepat terbang menjauh. Namun kecepatan Tusen bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata dia berhasil menyusul Wang Lin. Suara yang suram terdengar di telinga Wang Lin. Kau tidak bisa melarikan diri. Wang Lin, aku sudah menunggu sangat lama untuk melahap warisan kecerdasanmu, ucap Tusen. Wajah Wang Lin muram. Ia melambaikan tangannya dan kapak itu muncul dalam genggamannya. Ia tiba-tiba berbalik, memfokuskan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya pada kapak itu dan mengayunkannya dengan ganas. Sinar energi kapak selebar beberapa ratus kaki dan berisi energi spiritual surgawi melesat keluar. Sinar energi kapak ini terasa seperti dapat membelah langit. Namun mata sosok Tusen mulai bersinar merah. Lalu dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah sinar energi kapak, menyebabkannya runtuh. Wang Lin segera mundur. Wajahnya pucat pasi. Dia menyingkirkan kapaknya, lalu mengeluarkan bendera jiwa. Fusi! Dengan satu kata, semua pecahan jiwa selain yang mengejar Liu Mei mulai menyatu dengan cepat. Kecepatan penyatuannya begitu cepat sehingga selesai dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh pecahan jiwa dan jiwa primer menyatu menjadi satu. Sebuah pecahan jiwa yang dikelilingi cahaya ungu keemasan tiba-tiba muncul. Aura yang dipancarkan pecahan jiwa itu sama dengan aura kultivator ascendant tahap awal. Setelah muncul dengan lambaian tangannya, tubuhnya berubah dari transparan menjadi padat. Setelah menciptakan jiwa ascendant, Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa pecahan jiwa ascendant ini tidak akan menang. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Ho, kau memang punya beberapa keterampilan. Tidak heran kau mampu mencuri warisan ingatan saat kau masih di tahap pembentukan inti. Namun jika itu terjadi sebelum aku mendapatkan status darah itu, ini bisa menghentikanku sebentar. Tetapi sekarang setelah aku mendapatkannya, itu tidak bisa menghentikanku bahkan setengah langkah, ucap Tusen. Rambut merah Tusen bergerak tanpa angin, dan auranya yang mendominasi menyebar dari tubuhnya. Tusen mulai tertawa terbahak-bahak saat dia bergerak maju. Ia mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini terlihat biasa saja, tetapi ekspresi Sukushi dan Yun Kushi sangat buruk. Keduanya terluka parah oleh pukulan itu dan terlempar dengan paksa. Pecahan jiwa ascendant melambaikan tangannya, dan tombak ungu segera muncul dalam genggamannya. Ia menggoyangkan tombak itu sebelum melemparkannya, lalu meraih Wang Lin dan menghilang. Inilah tujuan Wang Lin yang sebenarnya. Tujuan jiwa ascendant yang menyatu bukanlah untuk bertarung tetapi untuk membantunya melarikan diri. Tombak itu menembus langit dan bertabrakan dengan tinju Tusen. Suara gemuruh keras terdengar saat tombak itu hancur. Tubuh Tusen tidak bergerak saat dia melihat ke arah hilangnya Wang Lin. Dia memperlihatkan senyum kejam saat tangan kanannya terulur dan berteriak, "Kembalilah!" Tiba-tiba sebuah pusaran raksasa muncul di langit dan mulai berputar perlahan. Sebuah daya hisap yang tak terbayangkan datang dari dalamnya. Saat Wang Lin sedang berlari, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan ditarik kembali dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata,
Dia ditarik kembali hingga jarak 1000 kaki dari Tusen. "Sudah kubilang kau tidak boleh lari," ucap Tusen, yang melangkah 1 langkah untuk melewati 1000 kaki dan melancarkan pukulan. Ekspresi wajah Wang Lin tampak buruk dan hatinya dipenuhi perasaan ingin mati. Perasaan ini sangat kuat saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dengan satu pikiran, pecahan jiwa Ascendant tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Kedua tangannya bergerak dan kemudian sebuah simbol misterius tiba-tiba muncul. Simbol itu memancarkan aura yang menakjubkan. Pecahan jiwa Ascendant berubah menjadi sinar cahaya dan menyatu dengan simbol itu. Simbol ini hitam seperti tinta. Aura penghancur keluar dari simbol itu. Aura itu tidak kuat, tetapi untuk pertama kalinya ekspresi Tusen berubah. Dia segera menarik tinjunya dan hendak mundur. Namun sudah terlambat. Pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa primer semuanya meledak. Ledakan ini bahkan lebih kuat daripada ketika pecahan jiwa Ascendant yang menyatu meledak. Simbol hitam itu bergerak bagai kilat dan pecah beberapa kaki di depan Tusen. Tiba-tiba muncul riak hitam dan tampaknya mengandung kecerdasan. Riak itu tidak menyebar secara acak tetapi menyerang Tusen. Suara yang menggetarkan surga dan menggetarkan seluruh makam Suzaku muncul. Dan pada saat ini, bukan hanya mereka yang ada di dalam makam Suzaku, tetapi semua orang di planet ini dapat merasakan aura yang dapat menghancurkan surga. Dengan suara keras, sosok Tusen terlempar ke belakang bagaikan meteor. "Aku tidak menyangka kau akan memiliki harta karun seperti ini. Wang Lin, aku meremehkanmu." Suara Tusen terdengar dari sosok itu dan sangat dingin. Selain dari 4 jiwa utama yang mengejar Liu Mei, semua pecahan jiwa lainnya dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa telah meledak untuk menciptakan ledakan yang mengerikan ini. Wang Lin merasa sangat getir di hatinya saat dia mendesah dan menyentuh dahinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi dari Tusen di dalam manik-manik yang menentang surga. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. "Aku ingin melihat kemana kau bisa lari kali ini." Tubuh Tusen perlahan mengeras, lalu dia melangkah maju. Namun tepat pada saat itu seberkas cahaya terbang keluar dari laut. Kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata cahaya itu tiba 10 kaki dari Tusen. Cahaya itu menghilang dan menampakkan pria yang mengenakan topeng. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tusen. Matanya memperlihatkan cahaya misterius saat dia berkata, "Segel." Ekspresi Tusen berubah saat dia menatap orang ini. Lalu dia mundur sekali lagi. Mata pria bertopeng itu menyala saat 5 sinar cahaya melesat keluar dari jari-jarinya. Kelima sinar cahaya itu berubah menjadi 5 rantai yang berkibar-kibar. Dalam sekejap mata, kelima rantai itu berubah menjadi 5 segel. Segel-segel itu ditumpuk satu di atas yang lain dan mengejar Tusen. "Sebelumnya aku tidak bisa menyegelmu, tapi sekarang, setelah kau terluka oleh ledakan diri seorang kultivator Ascendant, aku bisa menyegelmu," ucap pria bertopeng itu. "Siapa kamu?" teriak Tusen sambil terus bergerak mundur. Tubuh Tusen perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. "Aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi saat aku berhasil membebaskan diri, aku akan membunuhmu," ucap Tusen. Pria bertopeng itu mengelurkan tangan kanannya dan bintik-bintik cahaya putih muncul di antara kabut merah. Cahaya putih itu mengembun menjadi kristal putih dan mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, pedang besi yang dikeluarkan Tian Feng juga muncul. Dia melihat pedang besi itu dan menyimpannya. Jantung Malin bergetar saat dia menatap pria bertopeng itu. Bukan hanya tatapan Wang Lin saja, melainkan tatapan semua orang yang hadir tertuju pada orang ini. Mata Yun Kusi dipenuhi dengan kengerian. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang kultivasinya tidak dapat dia lihat. Sedangkan Sukusi, matanya menjadi merah saat dia menatap orang ini dan kristal putih di tangan orang ini. Memikirkan bagaimana orang ini telah mengekstraksi kristal dari kehampaan. Tubuh Sukusi bergetar. Dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan ia berteriak, "Kamu! Kamu!" Pria bertopeng itu menghela nafas. Dia menatap Sukusi dengan tenang dan ia berkata, "Sukusi, apakah kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu salah?" Yun Kusi menatap orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ye Wu Yao, dia bukan Suzaku pertama. Jangan asal menebak." Sukusi segera memotong perkataan Yun Kusi. Dia menatap pria bertopeng itu dan berkata dengan hormat, "Junior menyapa utusan aliansi. Mengenai masalah ini, Junior mengerti apa kesalahannya," ucap Sukusi. "Utusan aliansi kultivasi." Yun Kusi menghirup udara dingin. "Sukusi, umurmu sudah mencapai batasnya, jadi kau seharusnya mati. Tidak perlu memaksakan diri untuk tetap tinggal. Mencoba menghancurkan kristal malang kultivasi dianggap sebagai kejahatan besar di aliansi kultivasi. Melihat kenyataan bahwa kau punya alasan, aku tidak akan melanjutkan masalah ini untuk saat ini. Tetapi kau harus meninggalkan dunia ini sekarang juga," ucap utusan aliansi itu. Wajah Sukusi dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengangguk tanpa suara. Matanya berbinar dan dia berkata, "Aku bisa pergi, tapi klan abadi terabaikan."
Pria bertopeng itu berkata, "Aku akan mengurusnya." Sekusi menarik nafas dalam-dalam, ia duduk bersila dan memejamkan mata. Dia masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia meninggal. Umurnya sudah hampir habis, tetapi kemudian dia mencuri umur Qian Feng agar bisa bertahan lebih lama. Sekarang setelah dia bertemu dengan utusan aliansi kultivasi, dia harus menyerahkan semuanya. Pada saat kematiannya, dia teringat sesuatu dari catatan yang ditinggalkan oleh Suzaku pertama, Ye Wuyao. Di situ tertulis bahwa selalu ada utusan aliansi kultivasi di planet Suzaku. Utusan itu berubah setiap generasi dan mereka sangat tersembunyi. Mata Wang Lin merah dan dia perlahan mundur. Tetapi pada saat ini, pria bertopeng itu menoleh ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Saudara Daniu, apakah kamu tidak mengingatku?" Wang Lin terkejut. Dia menatap orang ini sebentar, dan tak lama kemudian matanya berbinar. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di atas topeng dan perlahan melepaskannya, memperlihatkan wajah aslinya. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. "Itu kamu. Kita sudah lama tidak bertemu. Tetapi saudara Daniu masih tetap sama seperti sebelumnya. Namun masih ada satu hal yang tidak bisa kau mengerti. Mengapa kau menolak untuk menjadi Suzaku berikutnya?" ucap pria bertopeng itu. Pada saat ini, Shen diperlihatkan di tempat Tusan berada. Di planet Suzaku, di Laut Iblis, di Tanah Dewa Kuno, di pilar di tengah Laut Darah. Tusan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi keengganan. Namun itu segera menghilang dan digantikan dengan cahaya merah yang intens. "Kau bisa menghancurkan sedikit akal sehatku, tapi kau tidak bisa menghentikanku untuk melarikan diri. Wang Lin, aku akan mengampunimu kali ini. Tetapi lain kali, kau pasti tidak akan bisa melarikan diri." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.